Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda sekalian dalam keadaan luar biasa dan siap menjalani pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Berdoa dipersilahkan. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menjadi seorang pribadi yang mandiri. Saya ingatkan kembali untuk Ananda sekalian bisa tetap kreatif sekalipun hanya berada di rumah saja. Kenapa? Karena kalian semua adalah pribadi yang berharga dan saya yakin kalian semua bisa menghargai waktu dengan baik dan mewujudkannya melalui karya-karya yang inovatif. Oke, kita masuk pada materi pada hari ini. Diperhatikan slide-nya. Kita akan membicarakan mengenai mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah ketika seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam mengekspresikan dirinya, mampu mengembangkan sumber daya yang dimiliki, serta bertanggung jawab atas segala tindakannya. 3 poin ini sebagai pengertian dari mandiri. Oke, kita coba satu langkah lagi mendalami tentang kepribadian mandiri. Jadi, yang disebut dengan kemandirian itu adalah kondisi pribadi yang telah mampu mengembangkan pancadaya kemanusiaan yang merupakan bentuk pencapaian sebagai seorang manusia sejati. Jadi, di sini ada pancadaya yang disebut dengan pancadaya adalah daya takwa, cipta, rasa, karsa, dan karya yang dimiliki manusia. Ketika seseorang sudah mampu mengembangkan hal tersebut, itu bisa disebut dengan mandiri. Tapi perlu sampean pahami bersama bahwa yang disebut dengan mandiri bukan berarti tidak mau saling tolong-menolong dengan sesama, bukan. Melainkan bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan kemampuan sendiri. Sedangkan tolong-menolong merupakan bagian dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang baik, di mana memang hakikatnya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Di sini paham ya perbedaannya. Mandiri bukan berarti tidak mau menolong temannya, tapi mandiri adalah bekerja dengan kemampuannya sendiri. Oke? Ada 3 ciri utama seseorang disebut mandiri. 1. Berani dan mau belajar serta suka bereksperimen hal-hal yang positif tentang apapun. Jadi, contohnya kalau remaja putri di rumah suka mencoba-coba berbagai macam resep masakan, itu juga sudah menunjukkan salah satu ciri orang yang memiliki kemandirian. Demikian juga dengan remaja putra yang sudah mulai suka otak-atik mesin, suka coba-coba untuk menanam berbagai macam tanaman dengan berbagai teknik, itu juga salah satu ciri seseorang yang memiliki kemandirian. Yang kedua, berani menetapkan gambaran hidup. Jadi berani bercita-cita sesuai dengan bakat dan minatnya. Apakah ada orang yang tidak berani bercita-cita? Ada. Jadi suatu misal punya kegemaran melukis, menggambar, tapi tidak berani punya angan-angan. Nanti saya kalau misalkan, ini contohnya, bisa gambar, tapi tidak pede, tidak berani bercita-cita suatu saat akan menghasilkan sesuatu yang besar dengan karyanya. Dan orang yang mandiri itu pasti punya keberanian. Dia tahu dia bisa gambar, dia tahu di sana bakatnya, minatnya juga yang berhubungan dengan gambar, dan bercita-cita untuk meraih keberhasilan di bidang menggambarnya itu. Itu luar biasa. Tidak semua orang punya keberanian untuk bercita-cita. Dan yang berani memiliki cita-cita sesuai dengan bakat dan minatnya, itu merupakan seseorang yang mandiri. Berikutnya adalah berani bertindak. Setelah bercita-cita, lakukan actionnya.
berani mewujudkan impian dengan cara-cara yang kreatif. Itu 3 ciri utama seseorang yang mandiri saya harap ada pada diri sampean semua. Berikut ini adalah sifat-sifat yang mencerminkan kemandirian. 1. Bertanggung jawab pasti. Contohnya, menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu. Saya ingatkan kembali untuk penerimaan rapot PTS yang kemarin, untuk nilai-nilai yang masih kurang, sampean masih bisa diberikan kesempatan untuk mengejar pada pertengahan semester sampai dengan akhir semester. Jadi dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, sifat yang mencerminkan kemandirian adalah mampu mengatasi kesulitan. Jadi orangnya kreatif. Yang ketiga, mengenal kemampuan diri sendiri. Saya ulang, tahu di mana bakatnya apa, minatnya apa, dan hobinya apa untuk bisa dikembangkan. Ini saya ingatkan untuk materi yang lalu ya, tentang memahami apa itu bakat, minat, dan hobi serta hubungannya dengan karir. Berikutnya adalah senantiasa berpikir positif. Berpikir positif dan berprasangka baik sebelum mengetahui kebenarannya. Itu bagian dari sifat orang yang memiliki kemandirian. Dan yang terakhir adalah berwawasan global. Jadi memiliki ilmu agama dan ilmu sosial yang baik. Saat ini harus sampean pahami, seseorang yang ingin mengetahui segala sesuatu dengan baik, cara terbaiknya adalah memiliki ilmu dari hal yang diinginkan tersebut. Saya bagikan beberapa tips untuk bisa sukses menjadi pribadi yang mandiri. 1. Percaya diri. Percaya terhadap kemampuan yang sampean miliki. Yang kedua, menerima bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini bagian dari hal yang menyempurnakan kehidupan. Tidak semua yang ada di sekitar sampean itu enak. Tidak semua yang ada di sekitar sampean itu sesuai dengan keinginan sampean. Harus paham tentang itu. Biar apa? Biar nanti sampean memiliki kemandirian. Kemandirian untuk berjuang. Dimulai dari mana? Mandiri secara emosional. Jadi karena sekarang sudah bukan anak-anak lagi, mulai dilatih untuk mengendalikan emosinya. Kapan harus mengekspresikan itu, dan ekspresinya yang wajar saja. Berikutnya adalah mampu memotivasi dirinya sampean untuk menjadi lebih baik setiap waktu. Dan kembali saya ingatkan, hidup itu selalu memiliki tantangan dan risiko. Sampean harus kuat dan pantang menyerah. Yang terakhir, berhubungan dengan wawasan tadi, harus memiliki informasi yang cukup, menggali pengetahuan yang baik di bidang apapun sebagai bekal untuk melangkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai di penghujung pertemuan. Untuk tugas pertemuan minggu ke-14 ini mudah, tugasnya hanya 1, apakah yang disebut dengan pancadaya? Silakan dijawab. Yang menggunakan GCR, saya tetap menyarankan ditulis di buku, di foto baru diupload. Sedangkan yang menggunakan offline bisa langsung ditulis di bukunya saja. Di akhir semester nanti kita koreksi bersama. Untuk pertemuan mendatang, pembahasan mengenal norma kehidupan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian semua, para pribadi yang mandiri, telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita sekalian, ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.